Halo, perkenalkan saya Farsa Aulana Syahlusna dari kelas D4 SM4603 dengan NIM 7708220055. Jadi saya di sini akan membahas terkait praktikum asesmen 2 mata kuliah pemrograman multimedia interaktif. Jadi untuk asesmen kali ini ada 5 yang harus saya lakukan, yaitu menjelaskan 5 skrip dari framework Circle. Yang pertama adalah interaction, kedua transformation, ketiga animation, keempat iteration, dan yang terakhir condition. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yang pertama saya akan membahas interaction dan animation terlebih dahulu. Oke, jadi untuk interaction saya memilih interaction dialog language. Sebetulnya interaction dialog language dengan interaction dialog itu hampir sama, cuman untuk yang interaction dialog language ini terdapat beberapa pilihan bahasa. Di sini ada 6 pilihan bahasa ya, itu ada Indonesia, Inggris, dan lain-lainnya, ada 6 bahasa. Jadi script ini tuh nanti seperti interaction dialog, dia akan memanage dialog karakter. Juga di sini ada event-event ya, ada event start dan event update. Nah, di sini juga kita bisa mengatur setiap teks yang akan ditampilkan tergantung dari settingan bahasa user. Jadi kalau misalnya kita tidak memiliki settingan bahasa, seperti saya sekarang tidak membuat settingan bahasa, maka yang akan dieksekusi otomatis adalah bahasa Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini juga bisa menentukan nama player atau nama karakter yang sedang aktif dialognya, dan ini bisa dipilih player atau NPC seperti itu. Nah, kita coba langsung saja seperti apa eksekusi script ini ya. Nah, jadi kan di sini ada player image. Nah, fungsinya kan biasanya kalau di dialog itu ada gambar atau foto si karakter yang sedang berbicara gitu ya. Nah, di sini kan yang sedang aktif itu player yang namanya Hemi. Itu saya kasih warna biru, gambar warna biru, karena memang tidak ada fotonya ya, jadi saya pakai ini saja buat membeda. Kemudian selanjutnya ketika NPC sedang aktif, dia namanya Ica dan gambarnya itu warna merah. Nah, ketika selanjutnya dilanjutkan lagi dialognya, itu balik lagi melanjutkan dialognya, yaitu kembali kepada Hemi dengan gambar berwarna biru seperti itu. Nah, untuk interaction dialog language sekiranya hanya seperti itu ya, karena memang saya tidak membuat settingan language-nya, jadi saya tidak bisa menunjukkan seperti apa jika pengaturan bahasanya saya rubah. Oke, yang selanjutnya adalah animation. Nah, animation saya menggunakan script animation string. Jadi script ini akan dijalankan berdasarkan nama dari animasi yang dimiliki oleh suatu objek atau suatu karakter pada game. Karena di sini saya menggunakan karakter NPC yang ini ya. Jadi karakter ini untuk saat ini kan defaultnya dia akan menjalankan animation idle karena memang script dari animation stringnya belum aktif. Nah, apa yang akan terjadi jika saya aktifkan animation string ini? Nah, jadi dia akan memanggil atau menjalankan animasi ini ya, sesuai ini. Nah, jadi akan terus dijalankan. Cukup simpel untuk yang script animasi. Kita lanjut ke script selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu untuk transformation. Saya memilih yang transformation pingpong. Nah, di sini saya menggunakan contoh objek si NPC ini lagi ya. Di sini jadi fungsi transformation pingpong ini dia bisa bergerak maju mundur atau ke kanan ke kiri atau naik turun ya, sesuai dengan sumbunya. Di sini kita coba yang sumbu X itu ya, dia belum di-update position. Nah, dia bergerak seperti itu, sumbu X. Nah, kalau kita percepat gerakan pingpong sticknya, dia lebih cepat. Terus kalau kita rubah jadi sumbu Z, nah dia maju mundur gitu ya. Kalau sumbu Y nanti dia jadi naik turun, tapi lebih baik kita tidak menggunakan karena jadinya aneh gitu. Oke, mungkin simple aja ya untuk yang transformation. Kita lanjut ke script yang selanjutnya. Kita lanjut ke script yang keempat, yaitu iteration. Nah, untuk iteration itu saya memilih iteration mesh renderer. Jadi fungsinya adalah untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan komponen mesh renderer pada suatu objek child pada parentnya. Contohnya seperti ini. Saya memasukkan script iteration mesh renderer ini ke dalam game object level, atau di sini adalah parentnya. Dan si level ini memiliki child object atau anak-anakannya. Nah, di sini. Nah, setiap anak-anaknya ini kan punya komponen mesh renderer ya. Setiap ini kan punya, nanti ada komponen-komponennya gitu. Contohnya ini, nah dia kan punya mesh renderer, komponen mesh renderer. Nah, fungsinya apa sih mesh renderer ini? Nah, fungsi dari mesh renderer ini adalah untuk merender bentuk dan tekstur dari sebuah game object yang ada pada Unity.
Jadi jika tidak ada mesh renderer atau mesh renderernya dinonaktifkan, maka objek tersebut tetap ada namun tidak dapat dilihat bentuk dan teksturnya. Seperti apa? Mari kita coba. Di sini kan mesh renderernya masih aktif ya. Kita coba nonaktifkan. Akan menjadi seperti apa? Nah, dia jadi hilang semua bentuk dan tekstur dari objek-objek yang ada gitu ya, yang ada pada parent level tadi. Itu tadi satu ada di sana tuh ya, seperti gunung gitu. Itu kenapa masih ada? Karena memang yang di sana itu tidak termasuk ke dalam objek childnya si level. Nah, ini kalau misalkan kita aktifin lagi mesh renderernya, bakal muncul lagi objek-objeknya. Jadi kalau kita matiin, kalau kita nyalain ada gitu ya guys ya. Oke, kita lanjut ke script yang terakhir. Nah, akhirnya sudah sampai ke script yang terakhir, yaitu condition. Di sini saya memilih condition score, dan perlu diperhatikan teman-teman, untuk condition ini perlu parameter dari script calculation. Nah, contohnya jika saya menggunakan condition score ini, maka dia memerlukan parameter atau script calculation score juga. Nah, calculation score ini berfungsi untuk menampung data sementara score ya. Karena di sini score maka score. Nah, di sini ada current value, dan current value ini datanya bisa dimanipulasi atau diubah sesuai dengan keinginan kita, tergantung dari penggunaannya ingin seperti apa. Nah, contohnya saja, jika saya ingin menambahkan current value ini, di sini kan ada objek makanan ya. Nah, objek makanan ini jika dia bercollision atau bertabrakan dengan player, nanti dia akan menambahkan data atau nilai ke current value ini. Berapa nilainya itu tergantung dari kita akan menambahkan berapa. Nah, di sini pada fungsi atau pada event on trigger enter pada objek makanan itu akan memanggil fungsi dari calculation score, yaitu add to current value. Nilainya adalah 11 ya. Jika dia bertabrakan dengan player, maka dia akan memanggil fungsi dari calculation add to current value seperti itu. Nah, jadi di fungsi condition score ini terdapat 3 event, yaitu if less than, yaitu ketika kurang dari, kemudian if equal, yaitu ketika sama dengan, dan if bigger than, ketika lebih dari. Di sini saya menggunakan yang if bigger than, maka saya akan mengaktifkan parameter atau booleannya, dan berapa nilainya, yaitu 10. Jadi jika skor atau current value-nya sudah lebih dari 10, maka dia akan melakukan sesuatu. Apa yang akan dilakukan? Yang dilakukan adalah menampilkan pop-up with pop-up. Jadi kita langsung lanjut aja ke eksekusinya seperti apa ya. Nah, ini jadi jika bertabrakan, nah oke, scriptnya berjalan, dia memunculkan pop-up you yang ya, kamu berhasil atau kamu menang. Baik, pemaparan tugas praktikum asesmen 2 mata kuliah pemrograman multimedia interaktif dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.